Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi, pelajar Nusantara yang saya banggakan. Kembali kepada saya Pak JF dalam channel Rumah Pembelajaran bersama Pak JF. Kali ini melanjutkan materi bab 4 tentang struktur hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Sebelum materi ini saya sampaikan lebih jauh, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta aktifkan notifikasi Anda untuk mendapatkan materi pembelajaran dari saya selanjutnya yang akan datang. Baik, kita lanjutkan materi kali ini, membicarakan tentang ada beberapa tujuan yang diberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama kita bahas tujuan dari kewenangan pusat ke daerah. Yang pertama, untuk apa diberikan desentralisasi lewat otonomi daerah? Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya diberikan otonomi daerah lewat desentralisasi, tentu daerah-daerah ini jauh lebih mengetahui dari pemerintah pusat seperti apa keadaan rakyat di daerah masing-masing, dan akhirnya akan menuju meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemudian memperhatikan pemerataan dan keadilan. Kemudian memperhatikan pemerataan dan keadilan. Jadi daerah itu lebih tahu mana yang bisa dan dapat dan untuk dilakukan proses pembangunan, sehingga hasil pembangunan itu bisa merata dan konsep keadilan dapat terwujud. Kemudian menciptakan demokratisasi. Dengan adanya desentralisasi lewat otonomi daerah ini, keterlibatan daerah dan masyarakat daerahnya akan termasuk atau dapat diikutsertakan, karena yang menentukan kebijakan-kebijakan itu adalah masyarakat daerah pada suatu pemerintahan daerah. Kemudian menghormati serta menghargai berbagai kearifan, nilai-nilai lokal dan nasional. Jadi dengan adanya diberikan desentralisasi pusat ke daerah lewat otonomi, dalam hal ini pemerintah pusat tentu menghormati keberadaan nilai-nilai lokal, nilai-nilai daerah, potensi daerah, budaya daerah, bahasa daerah, sehingga ini adalah bagian daripada ciri khas nasional negara Indonesia. Kemudian memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa baik tingkat lokal maupun nasional. Inilah tujuan dari pemberian pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Kemudian adapun tujuan itu adalah tujuan umum, sekarang tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam memberikan pendelegasian otonomi daerah
itu pertama mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. Yang kedua, menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara. Kemudian menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut skala nasional. Kemudian menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal dan berisiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara seperti tenaga nuklir, tenaga satelit, penerbangan antariksa dan sebagainya. Kemudian membuka ruang kebebasan bagi masyarakat baik tingkat nasional maupun lokal. Kemudian menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah. Kemudian memberikan peluang kepada masyarakat untuk membangun secara terbuka dan transparan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi ada 7 ya, ada tujuh tujuan khusus dari pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah. Kedudukan dan peran pemerintahan daerah itu seperti apa kewenangan pemerintahan daerah? Kewenangan pemerintah daerah atau Pemda berupa urusan yang menjadi kewenangan Pemda atau pemerintah daerah untuk kabupaten kota yang meliputi berbagai hal, yaitu yang pertama perencanaan dan pengendalian pembangunan, kemudian perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, kemudian menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kemudian menyediakan sarana dan prasarana umum, yang ketiga penanganan bidang kesehatan, kemudian penyelenggaraan pendidikan, kemudian penanggulangan masalah sosial, kemudian pelayanan bidang ketenaga kerjaan, kemudian fasilitas pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah. Yang ke-10 pengendalian lingkungan hidup, dan yang ke-11 terakhir adalah pelayanan pertanahan. Inilah tadi kewenangan pemerintah di dalam otonomi daerah, pemerintah daerah ya. Kewenangan pemerintah daerah di dalam sistem otonomi daerah. Kemudian dalam hal menjamin otonomi pemerintahan daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan serta kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini dapat kita lihat beberapa hal. Yang pertama itu melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, serta meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif di daerah, melestarikan lingkungan hidup, kemudian mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai dan sosial budaya, membentuk dan menerapkan peraturan perundang sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Inilah tadi hal yang kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya. Kemudian hubungan struktural fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Dalam hal ini dibahas ada 2. Pertama, hubungan struktural pemerintah pusat daerah.
Seperti apa hubungannya? Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan pemerintah pusat dan daerah. Itu yang pertama adalah cara pertama disebut dengan sentralisasi. Segala urusan, fungsi, tugas, wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada di pemerintah pusat, yang pelaksanaan dilakukan secara dekonsentralisasi. Yang kedua, cara kedua adalah dikenal dengan sebagai desentralisasi, yakni segala urusan tugas dan wewenang pemerintahan diserahkan seluasnya kepada daerah. Jadi hubungan struktural pemerintahan pusat ini dilakukan dua cara tadi. Ada ya kalanya itu urusan sentral pusat dan ada urusan daerah. Hal-hal yang pusat itu adalah bagian urusan pemerintahan pusat, seperti pemerintah departemen ya di naungi pusat, seperti kepolisian atau bagian pertahanan keamanan ya, seperti departemen yang di bawah naungan pemerintah pusat, seperti itu. Di antaranya seperti Menkum dan HAM, seperti itu ya. Nah, itu departemen yang didaungi oleh pemerintah pusat. Dan ada juga urusan tugas wewenang daerah, itu ya. Nah, seperti itu pendidikan yang dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua, terdapat 3 faktor menjadi dasar pembagian tugas, fungsi dan urusan tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Itu yang pertama, fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik yang diserahkan kepada pemerintahan pusat. Yang kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang diperlukan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Kemudian fungsi pelayanan bersifat lokal melibatkan masyarakat luas dan memerlukan tingkat pelayanan standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Inilah tadi materi tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah di dalam sistem pemerintahan desentralisasi, sentralisasi dan otonomi daerah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Tetap semangat.